Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan. Yang sakit semoga Allah segera sembuhkan, dan untuk orang tua kita, ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya nasta'in nabda darsana bil basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal aba wal ummahat, bil amsi fi ad-darsi al-khamis asyar nahnu nata'allamu anit tashrif wa nakhussu khususan fi sighati ismil fa'il. Bapak Ibu, pada bab ke-15 kemarin kita 13, 14, 15 adalah membahas tentang sorof. Nah, 13, 14 membahas tentang masdar, Bapak Ibu ya. Nah, fa fi ad-darsil khamis asyar nahnu nab'asu an ismil fa'il. Sedikit kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, idza ta'allamna fi as-sulasi al-mazid, idza ta'allamna fi sulasi al-mujarrad fa naqulu nasara falladhi yansur falladhi nasara naqulu nasir. Iya. Walladzi jalasa. Nah. Ya. Ya. Walladzi jalasa naqul jalis. Nah, yang duduk kita katakan alladzi jalasa, alladzi kataba katib. Nah, alladzi kadzaba, alladzi sadaqa sodik. Nah, sodik. Nah, alladzi soma soim. Soim. Alladzi qoma qaim. Alladzi nama. Nah, fa al-an nahnu nahtu ila as-sulasi al-mujarrad. Kemudian kita sambung ke sulasi mujarrad yang juga tidak susah juga. Enggak susah ya Bapak ya. Nah, hanya ditambah mim dhammah dengan sighah ismil fa'il ala wazni
Allama yu'allimu. Iya. Ada 6 sigoh Bapak Ibu, kita tuliskan 5 sebagai sekedar mengingat. Kalau dengan pola af'ala yuf'ilu masdar kita sudah lewat ya Bapak Ibu. Kita khususkan sekarang ismul fa'il. Tinggal nambahin mim dengan dhammah. Kalau aslama yuslimu muslimun. Kalau aslama yuslimu pasti muslimun. Kalau anfaqo yunfiku munfikun. Amana atau amana yu'minu mu'minun. Afroha yufrihu mufrihun. Berarti feelingnya sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Aslama yuslimu muslimun. Berarti yang masdar sekiranya nggak perlu kita ulang ya Bapak Ibu ya. Yang masdar ya, nggak apa-apa. Kita bahas orangnya sekarang. Ini orangnya. Kalau allama yu'allimu, nah tambahin mu'allimun. Kalau addaba yu'addibu mu'addibun. Hassana yuhassinu muhassinun. Afan. Kalau allama yu'allimu, sahih. Beda, Pak Haji. Ma makna alima? Sahih. Alima mengetahui. Kalau alama berarti madza harfu ziyadah hunaka? Madza harfu ziyadah? Harf ziyadahnya apa, Bapak Ibu? Tasdid. Nah, tasdid. Ada tasdid. Alama ada tasdidnya. Ma makna alimah? Nah, memang banyaknya sighah dengan tambahan hamzah dan tasdid itu menjadikan sebuah objek, Bapak Ibu. Kalau alimah mengetahui. Kalau alamah ditambahin apa? Tasdid. Berarti menjadikan mengetahui atau mengajar sama saja. Kalau mada fil arabiyah senang. Fariha yafrahu. Nah, fariha. Boleh. Sa'uda yas'udu. Boleh. Sa'id. Kalau kata kerja senang, kalau menyenangkan. Farroha yufarihu. Boleh ditambah tasdid, atau boleh ditambah hamzah di depannya. Salimah. Nah, kalau salimah, kalau aslinya kan salimah. Akarnya ya Bapak Ibu ya. Mana salimah? Selamat. Selamat. Salimah selamat. Kalau salama menyelamatkan. Kalau aslama, tapi tidak selamanya artinya seperti itu. Aslama berbeda. Aslama bertunduk atau masuk Islam, tapi nggak jauh ya artinya Bapak Ibu ya. Memang satu akar, kadang-kadang satu akar ketika ditambah harfu ziyadah artinya nggak ada apa namanya, artinya jauh, bisa artinya jauh, bisa artinya dekat, atau bahkan artinya sama bisa. Masdarnya kalau salima masdarnya apa Bapak Ibu? Enggak, masdar. Salima ya mudhari'nya yaslam. Yaslam, masdarnya sering kita baca apa ini? Sering kita baca. Salam. Salamun. Nah. Salamun. Maksudnya salamun maksudnya. Kalau aslama yuslimu masdarnya Islam. Masdar, Bu. Masdar. Kalau ini ism fa'ilnya apa? Sulasi mujarad, ism fa'il min salimah.
La. Jalasa, jalis. Syaribah, syarib. Salimah, nah, salim. Seperti biasa. Kalau sulasi mujarad seperti biasa, salim. Kalau dorobah, ism fa'il. Dorib, nah sama. Salimah, salim. Nah, memang dari satu akar kalau ditambahin harfi jar itu artinya bisa nggak terlalu jauh, ada manfaatnya, atau artinya bahkan bisa sangat jauh sekali. Seperti kalau kita mengatakan salimah kan selamat, Bapak Bu ya. Kalau kita tambahin tasdid, misalkan salama, yusallimu. Kalau itu aslama ya. Salama yusallimu. Ma makna hadza? Ma makna? Nah, menyelamatkan atau bisa memberi. Memberi. Atau bisa mengucapkan salam. Bapak Ibu, kata munafik. Nah, munafik itu akarnya dari nafako. Kalau kita tambahin hamzah jadi anfako. Ma mana anfako? Berinfak. Kalau kita tambahin alif, nafako. Berlaku munafik. Jauh artinya. Tidak ada hubungannya. Nah, maka memang kita tidak sedang membahas faidah harfu ziyadah. Yang kita bahas adalah kita memperkenalkan ada harf-harf ziyadah saja. Belum kita membahas faidahnya. Dihapus ya ini ya. Pola kedua yaitu tambahan tasydid. Allama yu'allimu. Yang mengajar kita panggil ya, yang mengajar kita panggil muallimun. Nah, memperbaiki hasanah yuhassinu. Yang memperbaiki kita panggil muhassinun. Mendidik addaba yu'addibu. Yang mendidik kita panggil mu'addibun. Memuliakan karomah yukarrimu. Yang memuliakan mukarrimun. Pola ketiga, pola fa'ala yufa'ilu. Fi'il dengan tambahan apa Bapak Ibu? Alif. Nah, alif di tengah-tengahnya. Alif. Berjuang. Jahada yujahidu. Yang berjuang kita panggil mujahid. Mujahidun. Qatala yuqatilu, muqatil. Awana yuawinu, muawin, menolong atau membantu. Sa'ada yusaidu, musaid. Berlaku munafik. Nafako yunafiku, munafikun. Berteman. Jalasa yujalisu, boleh berteman. Jalasa yujalisu, yang berteman mujalis. Pola keempat Bapak Ibu, tambahannya tak dan tasdid. Ta'allama ya ta'allamu. Ma makna hadza? Belajar. Nah, falladzi ta'allama naqul muta'allimun. Nah, muta'allimun. Muta'allimun. Fa qatta'a tanazzala ya tanazzalu. Mutanazzilun. Nah, mutanazzilun. Ada tambahan tak dan tambahan tasdid. Bapak Ibu, pola terakhir istaghfaro
yastaghfiru. Tambahan hamzah, sin, dan ta. Berarti akarnya apa? Nah, ghafaro akarnya. Nah, memang sedikit penting kita harus mengetahui akar kata. Nah, kita harus mengetahui akar kata. Setelah kita mengetahui tambahannya, falladzi istaghfaro nakul mustaghfirun. Tidak sesusah semudah Bapak Ibu ya. Semudah sulasi mujarot ya Bapak Ibu ya. Kalau sulasi mujarot kan tinggal habis diangkat, habis itu dibanting. Nah, kalau ini tinggal nambahin mim saja di depannya. Nah, berarti yang kita bahas ini adalah ism Bapak Ibu. Ismun. Tadinya kan fi'il. Kita rubah jadi ism. Bentuk keberapa ini? Bentuk keempat, ism. Kalau ism berarti harokatnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Kita bisa alkan, kita bisa tanwinkan. Nah, yang kita bahas ini adalah ism. Nah, ismul fa'il apakah selalu menjadi fa'il? Tidak. Ini tidak bos ya, Bapak ya. Misal dia seorang mujahid itu adalah mulia. Al-mujahidu karimun. Bapak Ibu, barusan kita sebutkan kata mujahid kita ngambil dari sorof ismul fa'il dengan sighah ismul fa'il. Maka di dalam susunan ini al-mujahid sebagai mubtada sahih. Dia ada, ini kan pola dasar ya. Buku itu baru. Nah, Alkitabu Jadidun. Nah, kalau jam itu baru as-sa'atu. Polanya sama. Tapi kan kita sudah lewat ya Alkitabu Jadidun ya. Dia adalah seorang pejuang. Huwa mujahidun. Berarti yang kita bahas ini adalah tidak seperti masdar kemarin. Kalau masdar kemarin baku disebut mudzakkar ya mudzakkar saja. Kalau disebut muannas ya. Tapi ketika kita menyatakan ism fa'il berarti kita membahas orang, ism dan orang. Orang berarti bisa dimudzakarkan, bisa dimufrad, bisa dijamak. Kalau satu orang mujahid, mujahidun. Jamaknya mujahidatun. Mujahiduna. Muannasnya mujahidatun. Mujahidatun. Jamaknya mujahidatun. Idza qulna, kalau yang belajar kita panggil muta'allimun. Muta'allimun yang belajar. Jamaknya muta'allimura. Muannasnya walimatun. Jamaknya muta'allimatun. Mengajar, pengajar kita panggil muallimun. Jamaknya muallimuna. Muannasnya muallimatun. Nah, terus masdar bisa nggak diginikan Bapak Ibu? Nggak bisa. Masdar nggak bisa kecuali dijamakkan baru boleh. Boleh dijamakkan boleh. Tetapi dibuat misalkan islamun menjadi islamatun, boleh nggak? Nggak bisa. Nah, karena ini kita membahas orang pejuang perempuan itu, dia adalah seorang pejuang perempuan. Sahih. Hiya mujahidatun. Bapak Ibu, kalau tadi kita bahas mujahid disorof sigohnya sebagai ismul fa'il. Pada susunan ini mujahid sebagai kalau fa'il kan ada fi'il ini. Nggak ada susunan ini ada fi'il sebagai khobar. Pejuang itu sudah pergi.
Sahih. Zahabal mujahidu. Zahabal mujahidu. Zahabal mujahidu. Tadi kita mujahid bahas pada sorof, bentuknya adalah sigohnya adalah ismul fa'il. Pada susunan ini mujahid sebagai fa'il. Beda enggak? Beda atau beda? Fa'il dan ismul fa'il. Nah, al-an ma al-farqu baina fa'il wa ismul fa'il? Sahih, ismul fa'il adalah sigoh. Sama-sama kata benda, sama-sama kata benda, sama-sama ism. Ismul fa'il sigoh. Fa'il ma huwal fa'il? Ism. Nah, ism. Ini juga ism juga. Ism di saraf. Fa'il huwal ladzi yaf'alul fi'la. Fa'il itulah ismun marfu'un taqaddama fi'lun wa huwal ladzi yaf'alul fi'la. Mantap, Ustaz. Ya, ism marfu yang nyebutnya setelah fi'il. Kalau sebelum fi'il disebut iya. Mubtada, sahih. Sebelum fa'il disebut kalau masih ingat Bapak Ibu, pelajaran dulu. Ahmad zahaba wa zahaba Ahmad. Beda atau beda? Sama atau sama, Bapak Ibu? Beda tapi sama. Sama, terjemahannya sama. Tapi kalau kita sebut fi'ilnya setelah kita sebut fi'ilnya di belakang setelah ism, maka Ahmad disebut mubtada. Nah, kan pelajaran pertama dulu ini. Kalau kita sebut dahabanya dulu berarti disebut fa'il. Nah, idzan ma huwal fa'il? Nah, ismun marfu, ism marfu yang didahului fi'il dan dialah yang mengerjakan fi'ilnya itu. Dan dialah yang mengerjakan fi'il. Nggak bisa. Mubtada pasti gandengannya khabar. Kan dasarnya itu, Pak Ci. Dia mubtada, ini mubtada, ada fa'il sebagai fa'il enggak? Enggak, kenapa enggak ada sebagai fa'il? Ya kan enggak ada fi'il. Ada fi'il ya, Pak Ci? Disebut fa'il kalau ada fi'il. Nah, karena enggak jumlah ismiyah, kan istatakawanu min mubtada wa khabar. Nah, tidak ada fi'ilnya. Berarti bedanya fa ismil fa'il wa huwa sighah. Ya. Bentuk kata. Ketika kita membahas ismul fa'il itu kita masih membahas sorof. Kalau kita menyatakan fa'il itu pangkat dalam susunan, dalam jumlah. Berarti pangkatnya ismul fa'il wa huwa alladzi yaf'alu fi'lah. Dialah yang mengerjakan fi'il. Dia memang ismul fa'il tapi dia tidak fa'il. Nah, karena tidak ada fi'il. Kami melihat pejuang. Kami ra'aina. Ra'ainal mujahidah. Tadi mujahid, kata mujahid sebagai ismul fa'il. Fa fi hadhil jumlah mujahid menjadi maf'ulun bihi, menjadi objek dalam susunan. Objek di dalam susunan, tandanya adalah fathah. Berarti kalau sudah berbentuk susunan, karena kita tadi kan akarnya dari fi'il ya Bapak Ibu ya, kita rubah menjadi ism.
Berarti tandanya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Dari seorang pejuang. Sahih. Minal mujahidi. Minal mujahidi. Lima bil kasroh. Taqaddamau harful afijar. Gampang ya Bapak Ibu ya? Insya Allah gampang. Iya. Berarti fa'il gandengannya tadi memang di sini tadi banyak bingungnya di situ, banyak yang tidak bisa membedakan antara fa'il dan ism fa'il. Kalau ism fa'il berarti kita membahasnya di sorof. Sorof kita sebagai sigoh. Dan sudah berapa sigoh Bapak Ibu yang sudah kita kuasai? Paten 4 ya. Madhi, mudhari, masdar, wa ismul fa'il. Nah, bab ini nanti akan lebih di dalam lagi pada buku jilid ketiga Bapak Ibu, pada tasrif is'o nanti dikuatkan lagi ditambah dengan ismul maf'ul, tapi sengaja kita lewatkan dulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih fokus kepada masdar dan kepada ism fa'il. Kita bahas yang latihan yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kemarin bahasnya terburu-buru ya. Fi safhah naftah fi safhah rabi'ah wa samanin. Rabi'ah wa samanin ij'al ma tahtahu khat isma fa'il. Halaman 84. Nah, 84. Ij'al. Ma makna ij'al? Aj'al min ayyi fi'lin hadha? Akarnya apa Bapak Ibu akarnya? Ya, fi'ilnya madinya ja'ala. Nah, ja'ala. Bapak Ibu halaman 84 ini sering keluar ini ja'ala. Sering keluar di Al-Qur'an. Ja'ala mudhari'nya apa Bapak Ibu? Nah, dengan sama seperti fataha yaftahu. Nah, sahih. Ya ja'alu menjadikan. Ja'ala ya ja'alu. Ya ja'alu. Baik. Falladhi ja'ala naqul yang menjadikan kita panggil sulasi mujarrad. Alladhi fataha fatih, alladhi nasoro nasir. Kalau mujarrad kan tinggal nah ja'ilun. Kita temukan ini diangkat langsung dibanting. Kalau sulasi mujarrad kan tinggal diangkat ja'ilun. Ja'ala ya ja'alu. Qala Allahu ta'ala inna ja'alna Qur'anan Arabiyan. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyan. Ja'alna ay fi'lin hadha. Nah, fi'il madhi dengan dhamir nahnu. Sungguh kami jadikan Al-Qur'an itu bahasa Arab agar kalian berpikir atau berakal. Ja'alna. Qala Allahu ta'ala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ay suratin hadha. Surat Al-Baqarah pertama Bapak Ibu. Ataj'alu
A-nya apa Bapak Ibu? Ada fi'il Bapak Ibu? Fi'il. Ay fi'ilun hadza? Mudhari dengan dhamir anta. Kalau A-nya adalah hadza qalam. Ataj'alu fiha, apakah kamu akan menjadikan di dalamnya yang menumpahkan, yang merusak dan menumpahkan darah. Ja'ilun, yang menjadikan kita panggil ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, saya menjadikan atau saya mau menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Kita temukan banyak kata ja'ala, ya ja'alu. Ij'al berarti fi'ilnya amr, ij'al. Ij'al ma tahtahu khat isma fa'il. Ay fi'ilun hunaka Bapak Ibu. Di situ ada berbagai macam fi'il ya. Kita dirubah menjadi ism fa'il. Summa da'hu fi makanin nuqat. Nah, kemudian taruh di tempat yang kosong, yang tempat yang ada titik-titiknya itu. Misal, mana misal? Nah, Yaqubu ya'malu fil ma'had. Yaqub, apa makna ya'mal? Bekerja. Nah, sedang bekerja. Mudhari berarti ya'malu. Yaqubu atau Yaqubun? Bi dhammah atau bi dhammatain? Bi dhammah. Yaqub bekerja di lembaga atau di pesantren. Kemudian susunannya selanjutnya huwa amilun nasyitun. Nah, huwa amilun nasyitun. Ma makna hadza ayyuhal aba? Nah, dia adalah pekerja bagaimana yang rajin. Idzan ayu qaidatin hadhihi? Kaidah apa ini Bapak Ibu? Nah, na'at. Yang. Nah, na'at yadba'u man utahu fi raf'ihi wa jarihi wa kasrihi. Ikut dhammah atau dhammatain, kasro atau kasrotain, fathah atau fathatain. Amilun nasyitun. Masih ingat Bapak Ibu ya? Ini adalah buku. Hadza kitabun. Ini adalah buku yang baru. Itu adalah ustadz. Zalika. Itu adalah ustadz yang baru. Nah, itu adalah ustazah. Ustazah. Itu adalah ustazah yang baik. Sholihatun. Nah, ayu qaidatin hadhihi. Kaidah apa Bapak Ibu? Nah, naat ngikuti al dan tidak, ngikuti mudzakkar dan muannasnya. Jadi berbagai macam. Arab kemal awal Yunus, Yunusu atau Yunusun. Yunusu. Nama-nama nabi itu yang pakai tanwin Muhammadun, Nuhun, dan Nuh. Muhammad dan Nuh. Selain itu pakai idham. Selain itu mamnu minas sorof, atau tidak boleh ada tanwin atau al, tidak bisa di-an. Nuh, kalau Nuhan bisa Nuhin, bisa Nuhan berarti Nuh. Oke. Dari mana kita tahu seperti itu Bapak Ibu? Nah, kita melihat dari sumbernya. Oke. Ya, dari sumbernya, dari Al-Quran. Yunusu yudarrisu. Nah, yudarrisu Al-Quran. Ma ma'na hadza? Yunus yudaris. Yudaris, ma ma'na yudaris? Mengajar. Nah, sahih. Yunus sedang mengajar Al-Quran. Huwa mudarrisun fil masjidi.
Tep, beda ya Bapak Ibu ya. Kalau darosah sama seperti ini. Kalau mengajar, kalau mengajar darosa, tambahannya apa? Tasdid. Kalau belajar boleh kita pakai darosa. Darosa itu biasa berarti Bapak Ibu ya. Berarti 3 huruf tanpa tambahan ya. Boleh kita pakai tadarrosa. Tambahan apa berarti? Tak dan tasdid. Polanya sama. Tadarrosa. Atau boleh pakai yang biasa saja, yang sering kita pakai apa? Darosa yadrusu. Alladzi darosa nakul. Yang belajar kita panggil daris. Dengan pola ini. Kalau dengan pola ini alladzi tadarrosa nakul sohi muta. Ada taknya. Mutadarrisun. Alladzi darrosa, yang mengajar kita panggil mudarrisun. Nah, mudarrisun. Berarti huwa mudarrisun fil masjidi. Ja'far, atau masani, Ja'faru yabi'u al-malabisa. Yabi'u. Ma makna yabi'u? Menjual. Ai fi'lin hadza? Fi'l mudhari' sahih. Dengan pola seperti saro yasiru. Ba'a yabi'u. Nah, kemarin kita sudah mengenal fi'il yang ada harful ilah di tengahnya Bapak Ibu ya. Disebut apa? Iya, mu'tal. Ada mu'tal di tengah kita sebut ajwaf. Nah, ajwaf. Ism fa'ilnya kalau sulasinya nambahin hamzah di tengahnya ya. Nah, yabi'u. Ja'far yabi'u al-malabis. Nah, Ja'far sedang menjual pakaian. Fahuwa ba'i'un. Nah, ba'i'un. Kaifa naktub ba'i'un? Naktub kaifa kitabah? Nah. Ba'i'. Bapak Ibu kalau berpuasa madzafil arabiyah soma. Alladzi soma nakul, yang berpuasa kita panggil shaim. Shaim. Madzafil arabiyah tidur. Nama. Alladzi nama nakul naimun. Nah, polanya sama. Ba'a soma wa nama naim. Yang tidur kita panggil naim. Iya. Ar-raqam salis yazuru at-talib yazuru al-maktabata. Ma makna hada? Murid sedang mengunjungi perpustakaan. Yazuru al-maktabah. Nah, yazuru ini kayaknya setiap judul itu keluar ya Bapak ya. Setiap judul dari bab 1 dari buku 1 sampai buku berapapun ini selalu keluar. Makanya harus tahu artinya nih yazuru. Mana yazuru? Mengunjungi. Ai fi'lun hadza? Mudhari'. Madinya zaro. Kalau Ahmad, kalau Fatimah. Nah, kalau Ana Zu. Kenapa berubah jadi dhammah? Nah, mudhari'nya. Masih ingat ya kemarin ya? Bab ke 10 berapa hafal? Bab ke berapa Bapak? 11 kalau nggak salah ya. Nah, bab ke 11. Bab ke 10. Za-nya berubah jadi dhammah. Limadza bi dhammah? Melihat mudhari'nya. Yazuru. Muhammadun yazuru al-maktabata. Huwa zairun alladzi zaro naqul, polanya sama. Zairun. Zair. Bentuknya sama seperti ini.
Zairun. Zairun huwa zairun mujtahidun. Nah, yang rajin. Berarti kaidah apa Bapak Ibu kalau kita bilang mujtahidun sama saja. Kalau mustahidun itu identik sungguh-sungguh. Kalau nasyid itu sudah lincah orangnya itu. Nasyid itu kenapa? Zairun. Iya. Itu baju tulisannya paling atas. Ada nasyidun ya Bapak Ibu ya. Kita juga sering rajin mengatakan dengan nasyid. Cuman nasyid ini lebih gesit dia. Lebih lincah kalau nasyid itu. Iya. Suma nuasil. Nah itu kaidahnya apa Bapak Ibu? Naat itu berarti kita ngomong yang tanpa mengucapkan aladhi. Kalau nanti kan ada aladhi, bab aladhi yang artinya yang. Nah ketika kita mengatakan yang, perasaan di bahasa kita juga sering mengatakan yang, tapi sering mahdzuf, sering dihapus ya. Sebenarnya di atas meja ada pulpen yang baru, tapi kita juga sering menghapus itu, seperti pulpen baru. Nah, aslinya adalah pulpen yang. Nah, memang kadang-kadang di setiap bahasa apapun ada sesuatu ucapan yang mahdzuf, Bapak Ibu. Di bahasa Arab juga kadang-kadang kita akan menemukan sesuatu yang mahdzuf. Sebenarnya nggak perlu, nggak usah. Kalau sudah naat ya nggak usah aladhi. Kitabun aladhi salah, susah lagi nanti. Bapak Ibu, kalau huwa zairun mujtahidun. Mujtahidun kenapa pakai dhammah? 5 tapi dhammah. Nah, naat mengikuti zairun. Zairun madza mau mahalluhu fil i'rab, pangkatnya apa di i'rab itu? Enggak ada fi'il. Sahih khobar. Huwa zairun. Dia adalah siswa. Huwa talibun. Zairun. Talibun sebagai dia adalah pengunjung. Huwa zairun. Dia adalah pengunjung yang rajin. Huwa zairun mujtahidun. Ar-Raqam al-Khamis. Muhammadun yatlubu al-ilma. Nah, ada fi'il Bapak Ibu? Ay fi'lin hadza mudhari yatlubu. Ma makna yatlubu? Menuntut atau mencari. Menuntut ilmu. Al-ilma limadza bil fathah? Maf'ul bihi. Al-ilma maf'ul bihi. Maka huwa sahih. Huwa talibun zakiyun. Dia adalah siswa yang cerdas. Nah, kalau mahirun pintar. Kalau zakiyun cerdas. Zaki. Enggak. Lain. Cerdas. Ada zaki, bizai itu suci kalau zaki, kalau pakai za. Nah, kalau pakai zai zakiyun berarti bersih atau suci. Kalau pakai zal zakiyun berarti cerdas. Huwa talibun zakiyun. Kaidahnya apa Bapak Ibu? Sama. Nah, siswa yang cerdas. Baik, ba'dah. Ar-Raqam al-Khamis, As-Sayyid Hamid, Tuan Hamid, yatahaddasu. Nah, ay fi'lun hadza mudhari. Yatahaddasu an maulidir rasul. Apa makna? Nah, ngobrol, membicarakan tentang maulid rasul, an maulidir rasul. Maka huwa
Mutahaddisun, berbicara ya. Yatahaddasa yatahallasu, berbicara. Kalau pembicara, nah mutahaddisun masyhurun. Masyhurul, terkenal. Nah, masyhur. Idzan madza mahallu fil i'rab, posisinya apa Bapak Ibu? Nah, pembicara yang terkenal. Masyhur. Hadzal rajul. Nah, hadzal rajul, orang ini, nah, orang laki ini maksudnya, orang, kalau kita bilang rajul berarti orangnya orang laki. Kalau kita bilang almar'ah berarti orangnya orang perempuan. Hadzal rajul yuhsinu, berbuat baik. Nah, berbuat baik. Akarnya apa Bapak Ibu? Hasuna. Ada yang perlu dihapus? Jangan dihapus. Ini dihapus ya? Nah, aslinya hasuna. Sulasi mujarodnya hasuna. Kalau kita tambahin hamzah menjadi apa? Tambahin hamzah. Sahih, ahsana. Mudhari'nya yuhsinu, sahih. Kita nggak apa-apa, kita latih terus ya Bapak ya, supaya paten ya. Kalau ahsana mudhari'nya yuhsinu. Kalau kita tambahin tasdid, hasana. Satu akar ya, tapi beda arti. Kalau ini menjadi baik, kalau ini memperbaiki, kalau ini berbuat baik. Nah, beda. Satu akar, tapi memang kadang-kadang kita temukan beda arti. Kalau ini menjadi baik, kalau ahsana berbuat baik, kalau hasana memperbaiki. Hasana mudhari'nya apa Bapak Ibu? Yuhasin. Kalau perbaikan, tahsin. Perbaikan berarti apa? Berarti masdar. Yang memperbaiki muhassin. Kalau berbuat baik, ahsana mudhari'nya yuh. Kalau perbuatan baik, ihsan. Ihsan. Yang berbuat baik, muhsin. Nah, muhsin. Nah, di situ nomor 6 pola yang atas atau yang bawah Bapak Ibu? Yuhsinu berarti yang atas, yuhsinu. Hadzal rajul yuhsinu ilan nas. Orang ini nih sedang berbuat baik kepada manusia. Fahuwa rajulun muhsin. Nah, rajulun, dia adalah laki-laki yang berbuat baik. Nah, di sini lebih dikembangkan lagi Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas tadi, kalau tadi kan ism fa'il sebagai mubtada atau sebagai khabar atau sebagai fa'il atau maf'ul bihi. Nah, pada nomor 7 ini, nomor 6 ini, ism fa'il dikembangkan menjadi apa? Menjadi na'at. Rajulun muhsin. Nah, menjadi na'at ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau nomor 6 ini bingung, dilewat saja. Tinggalkan saja. Jadi na'at. Nah, al-muslimu yu'minu bil yaumil akhir. Terjemahannya, orang muslim beriman kepada hari. Nah, bi mana nabi? Dengan. Tetapi kita tidak bisa, dasarnya letternya bi artinya dengan. Tapi harfu jar yang nyambung dengan fi'il pada pelajaran sebelumnya tidak bisa kita terjemahkan seperti itu.
Bi artinya kepada hari akhir. Nah, yu'minu kan bentuknya fi'il ya Bapak Ibu ya. Kita rubah isim fa'il huwa mu'minun. Nah, huwa mu'minun muti'un. Yang taat. Ya, taat, muti' taat. Taat juga sebenarnya dari bahasa Arab ya Bapak Ibu ya. Taat. Nah, dari bahasa Arab. Muti itu yang taat. Kalau itu huwa mu'minun. Huwa mu'minun muti'un. Huwa mu'minun muti'un. Ya, sahih. Huwa mu'minun. Mu'minun dalam susunan itu pangkatnya apa, Bapak Ibu? Khobar. Dia adalah seorang mukmin yang taat. Nah, yang taatnya adalah sebagai naat. Dia adalah seorang mukmin yang baik. Huwa mu'minun salihun. Nah, dia adalah seorang mukmin yang terkenal. Huwa mu'minun masyhurun. Dia adalah seorang mukmin yang kaya. Huwa mu'minun ghaniyun. Nah, ghaniyun. Nah, kalau tajir itu pedagang. Nah, karena zaman dulu, sekarang juga namanya pedagang itu kaya. Ya. Kenapa? Tajir itu sebenarnya pedagang. Iya. Karena tajir. Nah, diresap ke bahasa kita tajir itu kaya. Karena memang zaman dulu pedagang, zaman sampai sekarang namanya pedagang mayoritas kaya gitu ya. Kalau pedagang yang kaya tajirun. Ghaniyun. Apa itu? Iya, dibilang ghaniyun juga sama. Ya, tidak, belum dibahasa modernkan, Ibu. Belum kedengeran. Miliarder belum dibahasakan, belum diresapkan. Nah, memang aslinya dari bahasa Arab yang diresapkan ke Indonesia. Ghaniyun kaya. Tajirin itu pedagang. Al-asamin, al-hajju yusafiru ilal madinatil munawwarati. Nah, ada fi'il Bapak Ibu? Ada yusafiru. Yusafiru pola keberapa berarti? Pola ketiga tambahan alif. Huwa musafirun. Nah, huwa musafirun ilal madinatil munawwarati. Munawwarati limadha bil kasrah. Nah, naatnya Madinah. Ar-Raqam At-Tasya. Sama munawwarah juga sebenarnya adalah kata perkembangan dari nawwaro yunawwiru, artinya memberi cahaya atau menerangi. Yang 8 jadinya bahasa terjemahannya apa? Orang yang haji
bersafar ke Madinah Munawwaroh. Nomor 9, Bapak Ibu, Ar-Raqam At-Tasi' atau libatu. Tajtahidu. Nah, ada fi'il? Dan dhamirnya apa, Bapak Ibu? La. Iya. Nah, dia sama dengan anta hiya. At-talibatu tajtahidu fi ta'allum. Siswi sedang bersungguh-sungguh di dalam belajar. Ta'allum. Ta'allum mana ta'allum? Belajar. Kalau ta'lim mengajar, pengajaran. Hiya sahih. Ya, ditambahin lamar butoh. 5 ada bita al marbutoh. Manas. Karena tadi kita membahas ism yang fleksibel karena orang bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Bisa di mufrad, bisa di jamak. Badah Ar-Raqam Al-Ashir. Al-ustadzu yufassiru al-ayata bil fathah. Limada bil fathah? Sulbi. Ustadz sedang mentafsirkan atau menafsirkan, Bapak. Nah, sama seperti di bahasa Arab ya, bahasa kita juga alaihu atau alaihi. Nah, alaihi ya, sama. Kalau kita mentafsirkan kan susah ya. Sudah pasti ada kaidah namanya al-i'lal wal ibdal, Bapak Ibu. Sama di bahasa kita juga dari kata suci. Kalau menjadikan suci, tidak mensucikan, menyucikan. Karena kalau nggak kebiasa dengan i'lal ibdal nanti akan seperti Pak Mahfud MD ketika mau mengatakan menyengsarakan, jadi mengsesarakan. Nah, asli katanya sengsara. Sebenarnya gampang ya, tinggal nambahin. Ya. Iya. Nah, sahih. Menyengsarakan. Menjadi mesengsarakan. Nah, sama di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ada kemudahan di dalam berbahasa. Seperti kita tadi mengatakan fi di dalamnya, fihu aslinya ya. Jadi fihi. Bapak Ibu juga bertakwa, madza fil arbiyah, bertakwa. Ittaqo, ada kata kerjanya. Ittaqo yattaqi. Aslinya iutaqo. Yautaki, aslinya seperti itu. Maka kita dimudahkan menjadi ittaqo yattaqi, bertakwa. Kalau bertakwalah ittaqi. Nah, ittaqi. Al-ustadzu yufassiru, ada fi'il ya Bapak Ibu ya. Nah, pola keberapa ini yufassiru? Pola kedua, tambahan tasdid. Nah, isim fa'ilnya huwa mufassirun. Pakai tasdid, huwa mufassirun. Dia adalah seorang penerjemah. Penafsir. Nah, bukan penerjemah. Kalau terjemah yutarjimu. Nah, beda ya Bapak Ibu ya. Menafsirkan dan menerjemahkan berbeda. Hadhihi hiya ad-darsu al-khamis asyar. Fa nahnu ta'allamna an sighati ismil fa'il. Fa nuwasil al-kalam fi ad-darsi al-khamis asyar fi safhah al-khamisah wa samanin, halaman 85, Bapak Ibu. Nah, di sini masih dengan materi dulu kita pernah belajar pada bilangan. Nah, pada bilangan Bapak Ibu. Pada bilangan. Dulu kita sudah pernah membahas Bapak Ibu ya. Nah, tetapi menurut saya Bapak Ibu, pada bab 15 ini lebih baik dibahas di materi terakhir nanti.
Nah, pada bilangan ini, iya, pada bilangan ini di terakhir. Nah, bilangan memang di sini ada al-adat at-tartibi, Bapak Ibu. Al-adat bilangan susunan. Kalau menurut saya Bapak Ibu kita lewatkan ya pada bab ke 15 ini dan juga bab ke 16. Kenapa, Bu? Iya. Sampai ke 16. Nah. Insya Allah nggak keluar nih. Yang susah-susah nggak keluar, insya Allah nggak keluar. Nah, fa nahnu al-an wasil ila safhah asadis asyar. Di darsi asadis asyar halaman 91 bab 16 ya Bapak Ibu ya. Dulu kita sudah sering menyebutkan kata-kata sifat. Yang tadi yang bilangan kita lewat dulu ya Bapak Ibu ya. Khususnya bilangan tartibi memang itu bilangan bertingkat. Bapak Ibu ketika kita menyatakan 3 bulpen dengan bulpen ketiga sama atau beda? Beda. Sama juga 3 anak dan anak ketiga. Nah, itu adat tartibi yang kita lewat dulu ya. Nah, kita sekarang kenapa? Iya, dilewatin semua. Kita pilihkan yang gampang-gampang dulu Bapak Ibu, yang sering keluar. Nah, yang sering keluar. Dihapus Bapak Ibu ya. Di belakang yang besar apa? Fi al-fasl al-awwal, fi fasl al-awwal dulu kita pernah sering menyebutkan kata sifat ya Bapak Ibu ya. Naqulu fil arabiyah besar kabirun. Nah. Jelas ya. Kabirun. Kalau kecil Sahirun. Nah, ini kata sifat ya Bapak Ibu ya. Kata sifat berarti fleksibel, bisa kita mudzakarkan, bisa kita dekat. Qoribun. Kalau jauh ba'idun. Kata sifat apa lagi Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa? Nadzifun. Nah, bersih. Nadzifun. Bersih. Nadzifun. Kalau kita jadikan caranya adalah kita tambahin hamzah di depannya. Kalau besar kita bilang kabir. Kalau lebih besar akbar. Akbaru. Kalau soghirun kecil. Kalau lebih kecil, nah hanya nambahin hamzah. Polanya akan selalu af'alu. Asgharu. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Kalau kehujanan Ibu ya? Kehujanan Mas. Oh, iya. Hujan nih.
Yang nanti jadi hilang. Ya. Dekat. Qoribun. Nah, qoribun. Nah, sahih. Polanya akan selalu af'alu Bapak Ibu ya. Polanya, tapi ini bukan fi'il. Ini af'alu hanya sebagai wazan, sebagai patokan saja. Akbaru, asgharu, lebih dekat. Akrobu. Kalau jauh, ba'idun, lebih jauh. Sahih. Ab'adu. Kalau harus ada? Iya, ada hamzanya. Harus ada hamzanya. Pandai. Mahirun. Mahirun amharu. Bagus. Jamil. Jamil. Ajmalu. Lebih bagus, lebih indah. Ajmalu. Banyak. Kathir. Kathir. Aksaru, selalu polanya. Aksaru. Nah, lebih pandai. Amhar. Amharu. Jauh. Polanya sama semua Bapak Ibu ya. Nah, dan kita akan temukan ada yang tasdidnya, yaitu yang hurufnya sama. Sering kita dapatkan mada naqul fil arabiyah baru. Jadidun. Nah, jadidun. Kalau sedikit apa qalil? Qalil. Qalilun. Kalau lebih sedikit. Nah, aslinya aklalu, sahih. Tapi di lisan Arab, Bapak Ibu, kalau ada dua huruf yang sama, maka akan dijadikan tasydid. Orang Arab itu lisannya suka kayak gitu. Menjadi aslinya aklalu, betul. Berarti naluri dan feelingnya sudah dapat ya, Bapak ya. Nah, aklalu betul menjadi akollu. Akollu. Dari mana ya akollu? Aslinya aklalu memang aslinya. Nah, aklalu aslinya memang menjadi akollu. Mada fil arabiyah berat. Fakilun. Fakilun berat. Kalau lebih berat afqalu. Polanya af'alu, afqalu. Nah, asqalu. Asqalu. Kalau ringan khafif. Khafifah. Nah, khafifah berarti mu'anasnya berarti. Khafif. Kalau lebih ringan, nah, aslinya akhfafu menjadi akhaffu. Akhaffu. Nah, Bapak Ibu, yang harus hati-hati ketika kita temukan dalam Al-Quran ataupun hadis, wajahnya ini, wajahnya sama seperti fi'il mudhari dengan dhamir apa? Ana. Ya, Bapak Ibu ya. Wajahnya sama, tapi ini adalah ism, namanya ismut tafdhil. Ditulis ya? Ya, cirinya melihat jumlahnya secara utuh. Namanya ismut tafdhil. Tahu yang nggak pernah gue dengar sekarang.
Namanya ismut tafdil, artinya lebih, yang lebih. Nah, ini wajahnya memang seperti apa? Fi'il mudhari dengan dhamir ana. Kalau tadi mengetahui mahirun, kalau mengetahui lebih pandai juga bisa alimun. Alimun. Nah, nanti ada alimun lain lagi, ada namanya sighatul mubalaghah Bapak Ibu, yang artinya maha. Kita belum sampai situ. Ada, kalau alimun hanya tahu saja. Kalau menguat tahu sekali atau maha mengetahui, alim. Sering kita singgung ya. Kalau mengampuni, ghafir. Sekali kesalahan diampuni. Kalau maha mengampuni, ghaffar. Nah, kalau berpembohong, kadzibun. Kalau suka berbohong aja. Nah, kadzab. Nah, kita bilang kadzab. Nah, itu namanya sighatul mubalaghah Bapak Ibu. Kalau tadi alim tadi sama. Kalau sayang sekali saja, rohimun. Nah, kalau penyayang, rohim. Nah, rohim, ada rohim. Aslinya kan rohima yarhamu. Yang menyayangi kita panggil rohim. Kalau memang orangnya, kalau penyayang kita panggil suka sayang terus, rohim. Sama seperti kalau enggak, pendek, rohim. Kalau mengetahui, asal mengetahui urusan kita panggil alim. Kalau mengetahui, maha mengetahui, alim. Nah, itu sighatul mubalaghah, bukan ini, beda pembahasan Bapak. Kalau ini ism tafdil, berarti ada perbandingan. Kalau lebih mengetahui, a'lam. Nah, kita mengatakan mahir pandai boleh dengan mahir atau boleh dengan alim boleh. Nah, di sini Bapak Ibu ada kenapa? Iya, ringan. Di sini Bapak Ibu harus ada kehati-hatian ketika kita mendapatkan kata ini, kata ism tafdil ini seolah-olah seperti fi'il mudhari dengan dhamir ana. Nah, kita temukan di Al-Quran ketika malaikat protes kepada Allah menciptakan manusia ya, Bapak Ibu ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nahnu qala inni a'lamu. Inni a'lamu malah ada ayat Al-Baqarah. Nah, Bapak Ibu, madzhab Arabiyah mengetahui. Alima, mengetahui kata kerjanya apa? Alima ya. Nah, ya'lamu, kita membahas fil mudhari Bapak Ibu ya. Ya'lamu, kalau Ahmad, kalau Fatimah, ta'lamu. Anta, ta'lamu. Ana. Nah, kalau ana, a'lamu. Nahnu, na'lamu. A'lamu ini sama Bapak Ibu ya. Nah, a'lamu di sini yang mana? Yang ism tafdil atau fi'il mudhari dengan dhamir ana. Kira-kira apa? Maka melihat jumlahnya secara utuh. Kalau Allah menyatakan Allah lebih tahu dari malaikat, jadi Allah hanya sekedar lebih tahu, malaikat itu tahu. Cuman Allah lebih tahu sedikit. Tapi ketika Allah menyatakan saya tahu,
Berarti kamu nggak tahu atau apa-apa. Berarti mana yang cocok Bapak Ibu? Fi'il mudhari'. Ketika Allah menyatakan dengan kata kerja, berarti saya ini tahu, kamu itu nggak tahu atau apa-apa. Kalau saya lebih tahu, nah berarti malaikat banyak tahu, cuman Allah lebih cocok mana Bapak Ibu? Fi'il mudhari'. Nah, maka inilah kita harus hati-hati dalam menentukan ketika kita menemukan ayat ataupun hadis, ism tafdil ini memang sama persis fi'il mudhari' dengan dhamir ana. Saya pergi, adhabu, sama ya? Sama seperti ana adhabu. Saya membaca, aqra'u. Aqra'u juga ada dalam hadis Bapak Ibu, yang berhak menjadi imam. Yang berhak menjadi imam, pernah dengar Bapak Ibu hadis? Yang pertama itu adalah ini dihapus ya? Ada aqra'u, yang pertama aqra'u, susunan menjadi imam itu aqra'u bi kitabillah. Aqra'u bi kitabillah. Nah, kemudian a'lamu bi sunnati. Mengetahui sunnah Rasul. Susunan yang berhak menjadi imam adalah aqra'u dan a'lamu. Wajahnya sama seperti fi'il ya Bapak Ibu ya? Padahal ini adalah ism tafdil. Ism tafdil dari apa nih? Qari. Nah, qari artinya yang paling fasih, yang paling jelas bacanya Al-Quran. A'lam juga wajahnya seperti fi'il a'lam, yang paling mengetahui tentang sunnah. Nah, wajahnya seperti fi'il mudhari', ana aqra'u, ana a'lamu ya Bapak ya. Tapi ini adalah ism tafdil. Nah, maka itu adalah kita perlu kehati-hatian ketika mungkin kalau fi'il mudhari' itu menggambarkan orangnya kali ya. Semuanya menggambarkan orang yuk. Cuma melihat susunannya utuh saja. Ya. Ya melihat kalau seperti ini kan kita memahaminya. Saya membaca dengan iya boleh Ibu kalau ingin kalau itu membuat sefaham Bu Haji, kalau membuat mudahnya seperti itu boleh. Kalau memang karena ini kalau fi'il mudhari' juga orangnya yang melakukan. Kalau ini juga orangnya juga sama juga. Kalau ism tafdil bisa tidak berbentuk orang. Ya, betul. Ism tafdil memang bisa tidak berbentuk orang. Di dalam hadis kan dikatakan yang paling berhak menjadi imam yang pertama yang lebih fasih. Al-aqra'u. Dari kata qari'un. Qari itu yang apa namanya? Pembaca, lebih pembaca. Maksudnya adalah lebih fasih. Kalau a'lam berarti lebih mengetahui. Nah, tapi di kamus bisa dilihat. Di kamus melihatnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kamus itu sesuai kaidah shorof, di mana kita nyarinya ini? Kalau kita nyari di kamus, misalkan ini, di mana? Kof, di akarnya, tetap di koro'a, akarnya koro'a. Kalau kita cari di hamzah, sampai iya, iya, nggak ketemu. Nah, maka nyari di akarnya. Nah, ya, oh ya, yang ini saja dihapus dulu. Nah, tadi sudah direkam ya. Kita praktekkan dalam contoh yang simpel, Bapak Ibu. Kalau kabirun lebih besar, akbaru. Kita praktekkan dalam keseharian kita sekarang. Kalau meja itu besar,
Nah, sahih. Al-maktabu. Nah, bagaimana? Bagaimana? Patennya bagaimana patennya? Al-maktabu kabirun. Nah, kabirun pakai al enggak? Enggak. Al-maktabu. Nah, buku itu baru. Al-kitabu kabirun. Al-maktabu kabirun. Sekarang meja lebih besar dari kursi. Akbaru. Nah, sahih. Sahih. Al-maktabu dihapus ya ini ya. Al-maktabu akbaru minal kursi. Minal kursi. Kalau mada fil Arabiyah jendela itu kecil. An-nafidatu ya kursi. Lima bil kasrah. Jendela itu kecil. Apa aja? Kenapa? Harun. Panas. Kalau lebih panas, aharhu. Jendela itu kecil. An-nafidatu sagiratun. Jendela lebih kecil dari pintu. An-nafidatu asgharu. Nah, an-nafidatu asgharu. Fidatu. Nah, ada yang aneh nggak Bapak Ibu? Mana yang aneh? Boleh dipakai untuk mudzakkar dan boleh dipakai untuk muannas. Darus asgharatu, tapi an-nafidatu asgharu minal babi. An-nafidatu asgharu mudzakkar muannas nggak pakai? Enggak, asgharatu enggak. Tetap asgharu. Dipakai mudzakkar dan muannas. Iya, kalau isim tafdhil nggak ada muannasnya. Masjid itu dekat. Al-masjidu qaribun. Masjid lebih dekat dari sekolah. Nah, al-masjidu aqrabu minal madrasati. Sekolah itu jauh. Ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Sekolah lebih jauh dari masjid. Ab'adu. Nah, al-madrasatu ab'adu minal masjidi. Al-madrasatu ab'adu minal masjidi. Ahmad itu pandai. Mahirun. Ahmad lebih pandai dari Zaid. Ahmaru min Zaidin. Ya, min Zaid. Ahmad lebih pandai dari Umar. Min Umaro. Nah, min Umaro. Umaro lima bil fathah. Nah, ada nama yang pakai fathah kasrohnya. Kenapa? Umaro.
Kalau nama-nama orang, Bapak Ibu sudah kita pernah bahas ya, nama-nama orang yang nggak pakai, yang nggak boleh kasroh, nama-nama orang yang mamnu minas sorof, seperti apa? Nah, Ahmadu, bukan Musa, Ahmadu. Kemudian Umaru. Yusufu. Semua nama nabi kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Nuh itu tidak boleh ada tanwin. Jadi Yunusu, Yaqubu. Nah, idza taqaddamahu, ya, kalau tidak kenapa-kenapa tandanya doma. Ahmad itu pandai. Ahmadu mahir. Kalau kenapa-kenapa jadi fathah. Saya melihat Ahmad. Ro'a itu Ahmada. Tep. Nah, dasarnya Bapak Ibu, dasarnya kaifa yakunul ism idza taqaddama harfu jar. Ism itu kalau didahului harfu jar bagaimana keadaannya? Kasroh. Tapi pada ism-ism yang seperti ini didahului harfu jar dari Ahmad. Dari Ahmad an. Suka kita dengar di hadis ya. An. Dari Umar. Nah, an Umaro. Bukan nggak berubah. Kasrohnya jadi fathah. Bisa berubah jadi fathah kan tadinya kalau nggak kenapa-napa doma. Kalau kenapa-kenapa jadi fathah. Ini bukan Ahmadu ya Bapak Ibu ya, Ahmada. An Umaro. Nah, ke Yusuf. Nah, ila Yusufa. Padahal kaidah dasarnya al-ism alladzi taqaddama harfu jar fa yakunu majruran bil kasroh. Bapak Ibu ya. Ism yang didahului harfu jar maka akan menjadi kasroh. Kecuali nama-nama seperti ini. Nama-nama yang memang sudah dari sananya. Badah. Masjid itu indah. Jamilun. Masjid lebih indah dari pasar. Nah, minasuki. Al masjidu ajmalu minasuki. Emas itu berat. Emas. Besi. Iya, emas nggak apa-apa, Mas. Mada fil arabi emas. Zahab. Al-hadid, besi. Kalau zahab, emas. Zahabun, emas. Kalau besi, hadid. Besi itu berat. Al-hadidu sakilun. Sakil, berat. Besi lebih berat dari kayu. Minal khashabi. Nah, al-hadidu afqalu minal ditulis sebab ya. Ini siapa ini kalau yang jadi satu. Iya, lebih panas. Aslinya akhroru aslinya. Sama seperti ini. Nah. Al-hadidu asqalu minal khashab. Kita cukupkan mukadimahnya Bapak Ibu ya. Nah, kita sambung ke halaman 94. Nah, langsung ke kaidahnya.
Kata sifatnya mulahadzah as-safa arabiah wa tis'in. Mulahadzah ism sifah kabirun jadi akbar. Wasi'un ausa ausa'u. Syahirun asharu lebih. Qawiyun. Nah, tapi di sini ada harful ilah ya. Jadi aqwa. Nah, aqwa panjang baunya. Aqwa. Amsilah. Syahir terkenal lagi. Terkenal. Syahir terkenal. Bisa kita katakan syahir atau masyhur. Qawiyun kuat. Wasi'un luas. Kita pelajari pola pertama, Bapak Ibu, ada amsilah itu. Syahirun terkenal. Nah, pola pertamanya itu ada dua contoh ya Bapak Ibu ya. Ada dua cara menggunakan, sebenarnya ada tiga. Ada tiga dibahas di kitab tiga. Di situ baru dikenalkan dua. Nah, ada dua cara. Yang pertama, Indonesia ausa'u. Indonesia lebih luas dari Mesir. Ilyas akbaru. Lebih besar dari saudaranya. Min akhihu takhihi. Akhihi. Makkatu. Makkah lebih terkenal dari Jeddah. Nah, dari Jeddah. Nah, pola kedua kita menjadikan salah satu yang terluas, salah satu yang terkenal, salah satu yang terbesar. Nah, caranya seperti itu. Nomor dua, ditambahin min di depannya, Bapak Ibu. Contoh nomor dua, terjemahannya Amerika adalah salah satu negeri terluas. Nah, minnya di sini tidak letternya kita tidak terjemahkan dari ya Bapak Ibu ya, tapi salah satu negara terluas. Nah, min ausaid dual. Mana dual? Jam'un min daulah. Nah, salah satu negara terluas di alam. Nah, di dunia. Makkah. Nah, salah satu kota terkenal. Nah, salah satu kota yang paling terkenal di dunia. Ya, mudun itu kota. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu ya, pola pertama kedua ya. Nah, kalau pola kedua itu diidhofahkan ke jamak. Betul apa enggak? Diidhofahkan ke jamak. Digandeng ke, iya Pak Ji. Ausa'ud dual. Dulu pernah kita singgung ya. Kalau diidhofahkan ke jamak berarti artinya paling. Iya. Kalau ini kan artinya lebih ya. Ada di pelajaran sebelumnya. Kalau tadi kita mengatakan Ahmad lebih pandai daripada Zaid, amharu min Zaidin. Nah, kalau kita idhofahkan ke jamak artinya paling pandai. Ahmad adalah anak paling pandai. Maka caranya amharu. Kita idhofahkan ke jamak amharul auladi.
Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak kaidah kemarin mudhaf wa mudhaf ilaih? Nah, amharul aulad berarti anak paling pandai. Jamaknya mana jamak? Aulad. Nah, amharul aulad. Kita idhofakan ke sebuah jamak. Kalau kita bilang manusia paling baik, paling bagus. Ajmalun nasi caranya. Ada dua cara Bapak Ibu ya. Ajmalun nas. Ajmalun nas. Diidhofahkan ke jamak. Anak perempuan paling besar. Nggak ada minyak. Sohi akbarul banat. Caranya diidhofahkan ke jamak. Artinya apa ini? Terpandai, terbagus, terbesar. Akbarul banat. Buku terkecil. Buku terkecil. Kota terindah. Sohi ajmalul mudun. Nah, kota terindah. Masih ingat ya bab mudhaf wa mudhaf ilaih? Mudhaf tidak boleh pakai al. Mudhaf itu dimajmukkan dengan kata yang lain. Pintu kelas. Iya. Tapi mudhafun ilaihnya harus berbentuk jamak. Kalau pelajaran tersusah, nggak ada isinya. Sekolah, rumah terdekat. Akrobul jamak. Sohi akrobul buyut. Memang agak sedikit itu ya Bapak Ibu ya. Butuh konsentrasi. Kita harus menggabungkan ini. Belum lagi kita menemukan jamaknya. Memang ini harus sedikit lebih susah. Nah terjemahnya, sebentar. Ketika kita menyatakan seperti ini, kita idhofahkan dengan jamak, maka artinya paling. Kalau ini kan lebih, meja lebih besar. Kalau ini anak paling pandai, kota paling indah, artinya paling. Caranya bagaimana? Kita idhofahkan. Bapak Ibu kemarin bisa difahami ya, kita idhofahkan. Kita sandarkan ke kata selanjutnya. Kalau yang pertama nggak pakai al, yang kedua pakai kasroh, Kota paling indah, anak perempuan paling besar, rumah paling dekat, paling atau terdekat ya. Kemudian mobil paling kecil. Asgharus sayyarati. Sama juga kita jamakkan juga. Kelas paling apa ini? Ya. Paling aktif ya, Bu. Kelas paling bersih. Nadhifun, andhafu. Kelas paling rajin. Nasyitun, ansyatu. Ansyatul fusul. Kelas paling indah. Ajmalul fusul. Kalau Ahmad lebih pandai dari Zaid. Ahmadu amharu min Zaid. Nah, cara pertama. Cara kedua, Ahmad anak laki-laki paling pandai.
amharu al-auladi, anak laki-laki paling pandai. Fatimah lebih pandai dari Maryam. Min Maryam. Sahih. Fatimatu amharu min Maryam. Fatimah adalah para siswi yang paling pandai. Fatimatu amharu talibati. Amharu talibati. Siswi paling pandai. Bapak Ibu, kita cukupkan sampai sini ya. Ya. Ya, bisa diulang nih ya. Kita ulang lagi besok bab masalah ism tafdil. Yang paling penting Bapak Ibu sudah bisa menentukan tadi. Dengan polanya pasti akbaru. Kalau berbahagia sa'idun, kalau lebih berbahagia as'adu. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini walidu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.